mendapatkan keuntungan dari sebuah kegiatan, pasti dia akan masuk lagi ke dalam kegiatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Itu adalah kegiatan. Sebenarnya hanya orang-orang yang mampu membangun jaringan, dia bisa meningkatkan bisnisnya. Dan bayangkan kalau mereka sudah membeli stok barang begitu besar, tapi mereka bisa jual, karena tetap dia bisa sendiri. Jangan tidak dapat. MMM diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Sementara perusahaan MMM diciptakan hanya untuk mendatangkan keuntungan dari pemilik saja. Itulah bedanya antara MMM dan MMM. Sekarang apa yang keuntungan yang didapatkan jika Bapak Ibu menjadi partisipan di MMM? Yang pertama, jika menjadi partisipan saja atau member adalah mendapatkan 30% dana bantuan per bulan dari nilai bantuan yang Bapak Ibu sudah berikan kepada anggota yang lain. Yang kedua, jika Bapak Ibu aktif, Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya referral bonus. Kalau mengenalkan sistem MMM ini kepada teman, saudara, dan lain sebagainya. Jika mereka bergabung dalam sistem ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 10% dari nilai bantuan yang mereka berikan kepada anggota yang lain. Kalau nilai bantuannya 1 juta, Bapak Ibu dapat 100.000 rupiah. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah mendapatkan teman-teman baru. Seperti apa yang kami lakukan di sini, kami mendapat teman-teman baru setiap saat kami melakukan konferensi. Begitu juga Bapak Ibu, karena di MMM ini setiap orang yang bergabung akan muncul nomor handphonenya di dalam setiap transaksi. Nomor yang bisa dihubungi itu jelas, siapa manajernya, siapa yang menerima uang, siapa yang kirim uang, itu jelas. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi mereka satu persatu. Itu dia yang memang. Kemudian mendapatkan kebebasan finansial, sudah pasti. Kemudian mendapatkan kebebasan waktu. Kemudian apa yang didapatkan jika Bapak Ibu melangkah lebih jauh lagi, tidak hanya sebagai member saja, tapi mau mengabdikan diri di MMM ini, yaitu sebagai konsultan. Ini yang mendapatkan yang disebut dengan pasif income di MMM. Yang pertama, mendapatkan reward 30% per bulan dari nilai bantuan yang diberikan kepada anggota yang lain. Yang kedua, mendapatkan reward 10% jika merekrut anggota baru. Yang ketiga, mendapatkan reward 5% dari member yang dipimpinnya di member pertama. Yang berikutnya, mendapatkan reward 3% dari grup level kedua, 1% dari grup level ketiga, 0,20% dari grup level keempat, kemudian 0,1% dari grup level kelima dan seterusnya. Itu hanya didapatkan untuk para konsultan. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah bergabung di MMM dan merasa punya waktu untuk mengembangkan MMM, bekerjalah di MMM. Jadi konsultan. Dan penghasilan Bapak Ibu asli dari mereka. Kemudian mendapatkan teman baru sudah pasti, mendapatkan kebebasan finansial dan mendapatkan pasif income secara terus-menerus. Ini dapatkan dari leader bonus Bapak Ibu. Kemudian mendapatkan kebebasan waktu. Saya di MMM saat ini masih bekerja di perusahaan dalam perusahaan yang kedua saya tangani, dan saya saat ini tidak mengganggu pekerjaan saya, tapi saya menjadi ikut selalu di Indonesia tanpa tinggalkan pekerjaan saya. Jadi Bapak Ibu, perlu meninggalkan pekerjaan Bapak Ibu, tetap bekerja di sana, tapi tetap dapat uang dari MMM. Ini adalah contoh perhitungan bantuan di MMM, di mana bulan pertama adalah mendapat 1,30%, bulan kedua mendapat 1,9%, 3 bulan mendapat 2,2%. Inilah contoh ilustrasi apabila Bapak Ibu setelah membantu orang lain, tetapi uangnya itu diangkat di dalam sistem. Inilah perhitungannya. Jadi kalau Bapak Ibu ambil, tentunya habis uangnya. Tapi kalau untuk nabung, butuh nanti dana kapan diambil, sesuai kebutuhan, itu juga bisa diambil. Jadi tidak harus uangnya diambil. Tapi untuk memperlancar saat ini di sistem MMM, kami menyarankan kepada anggota bahwa habis 1 bulan, uangnya tarik. Habis 1 bulan, uangnya tarik. Sistem ini akan berputar terus, Bapak Ibu.
yang lama membantu yang baru membantu yang lama. Itulah MMM Bapak Ibu. Ini contoh ilustrasi lagi. Jadi nilai dari 1.300.000, 1 juta terdapat 1.300.000. Bulan kedua kalau Bapak Ibu tidak ambil, maka uangnya menjadi 1,6 juta rupiah. Di MMM, ini sedikit ilustrasi, marilah kita melebihkan kebaikan kepada orang lain agar kebaikan kita juga dilebihkan. Inilah di MMM, kita mencoba memberikan suatu ilustrasi bahwa setiap anggota di MMM diminta dengan sangat bahwa kita mau membantu satu dengan yang lain. Uang yang kita dapatkan dari kegiatan MMM sebesar 30% itu sangat luar biasa besarnya dibandingkan dengan uang yang kita taruh di investasi apapun namanya. Tapi jangan lupa kita harus tetap bersedekah kepada Bapak Ibu, berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, berikan sedekah kita pada mereka yang membutuhkan. Kita berbagi semangat dengan mereka. Itu dia MMM. MMM selalu melakukan undian-undian. Dan di tahun ini, akhir tahun ini kita mengadakan undian berupa Star Plus. Bagi anggota yang berhasil merekrut banyak orang, maka akan mendapatkan hadiah berupa perjalanan gratis ke Hong Kong, Thailand, dan Malaysia menggunakan Star Plus. Dan ini semua dikoordinasi dari Rusia, bukan dari Indonesia, Bapak Ibu. Ini ada beberapa kegiatan kita, beberapa kegiatan konferensi di beberapa daerah. Kita juga ada partisipan di Hong Kong. Di Hong Kong kebetulan adalah para anggota TKI, Bapak Ibu. Dan TKI ini di Hong Kong ternyata banyak sekali. Dan mereka mulai bergabung di MMM. Dan ada beberapa orang TKI yang saat ini sudah meninggalkan pekerjaannya sebagai TKI dan aktif di MMM, Bapak Ibu. Dan semua pulang ke Indonesia. Ini adalah apa yang dilakukan oleh MMM beberapa waktu lalu, yaitu menyerahkan sebuah sumbangan di buku pada Pantai Usulan di Jogja. Dan ini adalah Bapak Ibu, kalau masih belum yakin dengan MMM, silakan cari di Google, banyak di YouTube mengenai testimoni dan seluruh partisipan MMM baik di Indonesia, di India maupun di seluruh dunia. Silakan dicek di sini apa yang terjadi dan apa tantangan mereka. Ini beberapa testimoni dari partisipan Indonesia. Oke Bapak Ibu, sampai di sini perjalanan dari saya mengenai MMM Indonesia. Saya minta Bapak Ibu yang di setelah acara ini, Bapak Ibu bisa bertanya jelas lebih lengkap lagi kepada konsultan Bapak Ibu yang mengundang Bapak Ibu kemari. Apa itu MMM, bagaimana cara bekerjanya, dan itu semua akan dipaparkan secara jelas oleh konsultan Bapak Ibu yang mengundang Bapak Ibu kemari. Jadi saya sekian dulu, terima kasih, salam sukses. Perkenalkan, nama saya Romiko Iswandi dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Palembang. Saya bergabung di MMM pada tanggal 29 September tahun 2013. 2013 lebih kurang 2 bulan di sini. Alhamdulillah, saya rasakan luar biasa sekali di MMM ini. Penghasilan saya 2 bulan, bukan sombong, di sini lebih kurang sudah mencapai 40 juta sampai hari ini. Namun masih banyak hal yang perlu saya tanyakan dari sistem di MMM ini mengenai dengan titipan yang dijelaskan oleh Bapak Robertus Julianto tadi, Pak. Mohon dijelaskan kembali Pak, maksud dengan titipan tersebut itu prosesnya seperti apa? Kemudian seperti yang kita alami beberapa hari ini, sampai kemarin sore itu maintenance situs gitu Pak. Ya, hampir setiap minggu itu kita mengalami maintenance situs gitu Pak. Sehingga ada semacam kekhawatiran gitu Pak. Kekhawatiran baik saya maupun rekan-rekan partisipan saya itu takut situsnya hilang gitu Pak. Tiba-tiba situsnya hilang gitu kan. Mungkin ini pertanyaannya bagaimana keamanan situs kita gitu Pak. Keamanan situs kita, karena kita ketahui juga
zaman sekarang ini ada DDoS attack gitu kan, istilah DDoS attack dan banyak macam hacker-hacker yang ingin menghancurkan situs. Mungkin itu saja sementara pertanyaan dari saya mengenai data titipan dan keamanan situs MMM itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mengalami yang namanya titipan. Dana titipan itu adalah begini, Bapak Ibu. Kalau jumlah partisipan baru lebih banyak dari anggota yang mengambil dana dari sistem atau melakukan withdraw istilahnya dalam sistem, maka orang nanti terlalu banyak. Sementara mereka dananya masih di kantong, nggak tersalurkan kepada anggota yang lain. Maka supaya mereka juga bisa menikmati hasil, maka dana ini akan disalurkan ke seluruh anggota, besarnya 70% dari nilai makro Bapak. Nah, uang ini dititipkan, semua digelontorkan kepada anggota. Kalau naruhnya 1 juta, 700.000 di rekening semua diberikan. Tapi uang itu titipan sifatnya. Sewaktu-waktu akan diminta untuk transfer kepada anggota. Gitu Pak, jawabannya. Kalau misalkan orang tersebut tidak mau transfer, Pak, bagaimana? Ya, terima kasih, Pak. Yang kedua tadi keamanan situs kita, Pak. Memang beberapa hari ini mungkin Bapak Ibu yang sudah di BUMN agak ketakutan karena melihat situs ini up and down, up and down. Ini bukan apa-apa, karena sekarang kita memang lagi overload kejadiannya. Karena kita menggunakan server yang sama, satu, dan ini kita lagi overload di India. Ya, ini penjelasan dari mereka overload di India. Kenapa overload di India? India 6 bulan lalu ditutup. Kenapa ditutup? Karena leadernya seperti saya ditangkap. Karena kita melakukan perkumpulan seperti ini dianggapnya melakukan perkumpulan terlarang dan membagi-bagi uang kepada orang banyak gitu. Dan jeleknya lagi di sana karena kan bukan hanya sebagai networking seperti ini, tapi sudah merupakan partai politik. Jadi itu terjadi hal yang lebih kacau lagi, gitu. Bukan karena sistemnya yang jelek, tapi karena kepentingan masing-masing orang. Tapi dalam waktu 2 bulan orang sudah keluar tanpa tujuan yang jelas dan MMM di sana dibuka kembali. Nah kemarin dalam waktu beberapa sebulan ini kegiatan MMM di India itu meningkat padat. Dan itulah membuat sistem itu diperbaiki. Jadi itu yang membuat kemarin sempat down 1-2-5 jam mungkin. Nah itu nggak usah khawatir karena India terjadi ya, makro mereka yang sudah lama yang ada di sistem itu dibuka. Jadi orang boleh tarik dana. Nah, karena mereka tarik dana, akibatnya banyak orang yang narik jadi terlalu penuh sistem. Jadi terus, kalau Bapak buka kemarin dari frozen makro, ya itu ada di India, bukan di Indonesia. Tapi setelah kami komunikasi ke sana, akhirnya dibuka lagi Indonesia. Cuma mereka minta waktu supaya perbaiki sistem Indonesia sama India dipisah. Dan mereka sedang melakukan berusaha. Jadi kalau Bapak tadi bertanya itu, nah itu jawaban saya. Dan mengenai keamanan, kita berusaha semakin mungkin bahwa MMM ini mudah-mudahan aman. Apa yang kita bisa kasih bukti, pada bulan April kita pernah kena DDoS attack. 1 bulan MMM itu mati Pak. Nggak bisa diakses. Tapi setelah itu buka kembali. Dan selalu MMM setiap ada kejadian, si Sergei Mafrodi akan membuat video kasih tahu apa yang terjadi. Jadi dia akan selalu komunikasi dengan kita. Jadi nggak usah khawatir Pak. Ya, itu di MMM. Di tempat lain mungkin tidak seperti itu. Orang tidak muncul. Saran saya, Bapak Ibu kalau sudah dari member aktif di Skype. Karena Skype itulah nanti update. Kemudian setiap hari Jumat kita ada webinar komunikasi ke Rusia apa informasi terbaru. Jadi kita online online conference. Dikasih tahu update-nya, ada informasi apa. Jadi tidak takut kita tidak ragu karena semua update-nya. Ya, itu di doa saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Robertus. Yang kedua, banyak yang menanyakan adalah legalitas. Mungkin kita di sini sebutnya bukan sebuah bisnis atau investasi, tapi sebuah komunitas. Mungkin perlu dijelaskan juga bahwa ketika sebuah komunitas besar, seperti kita juga banyak lihat ada komunitas yang lain, mereka punya sebuah. Jadi ketika ditanya
legalitasnya apa atau itu kita kadang-kadang belum begitu bisa menjelaskan dalam. Jadi mohon penjelasannya. Kalau mereka menanyakan, ini kan komunitas legalitasnya seberapa? Jadi kalau situs tadi udah jawab, yang kedua sekarang mungkin untuk kenyamanan dan keamanan kita bergerak di lapangan, mohon penjelasan tentang tadi Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan monggo Bapak, Mas, monggo berdiri, maju ke depan Pak. Halo. Nah, panjenengan? Oh sudah lengkap. Oh, sebelah sini tinggal ini kosong ini, Mas, sit down please in here. Silakan, Mbak. Halo Mbak yang cantik, monggo maju, Mas. Silakan maju, monggo. Terus diikuti yang belakangnya ya Mas ya. Monggo. Nanti kalau ikut sampai dapat makro Mas, silakan. Kalau bergabung untuk dapat makro ya. Supaya kita tampak guyup seperti itu. Oke, terima kasih atas kesediaannya. Yang pertama tentang apa tadi? Legalitas. Kalau mau jujur, sebenarnya MMM ini beredar di Indonesia melalui internet, tidak membutuhkan izin apa-apa. Seperti kalau kita mau masuk ke Google, seperti kita mau menulis apa, melihat apa di internet seperti itu. Jadi ini adalah bisnis. Saya ulangi lagi, MMM bukan bisnis. MMM adalah komunitas saling berbagi. Sebutannya adalah deposit. Begitu. Jadi MMM tidak membutuhkan izin apa-apa. Namun sebagai salah satu konsultan saya beserta Mas Robert yang di depan-depan ini membuat sebuah kata sepakat. Apapun yang terjadi, kita harus bisa mewadahi MMM. Betul tidak Bapak Ibu? Kita harus punya kerukunan. Makanya kita punya yang namanya Forum Komunikasi Persaudaraan Indonesia. Dan pada minggu-minggu ini sudah resmi legalitasnya diurus sama beliaunya di Jakarta sana. Begitu ya Mas? Mas Benny begitu? Tepuk tangan dong. Nah, jadi kita nanti di Palembang ini akan ada kantor FKMI yang ketuanya FKMI adalah beliaunya konsultan 1000 kita Bapak Suryanto Kumala. Tinggal nanti Pak Suryanto Kumala itu memilih sekretaris dan bendahara seperti itu. Ada kantornya di sini, di Banjarmasin ada. Pastikan Anda percaya atau tidak, setelah ada konferensi hari ini, sore ini konferensi, maka mulai besok Palembang sudah horak dengan MMM. Insya Allah seperti itu. Nah, jadi saya jawab karena saya ada jawabnya sendiri ya. Ini saya jawab khusus ini aja. Jadi panjenengan legalitasnya MMM tidak butuh legalitas, tapi kita punya forum komunikasinya, kita punya support sistemnya. Namanya FKMI dan itu akan dilegalitaskan. Jangan khawatir. Tetapi FKPI ya salah saya. Maaf. Jadi bukan dulu namanya FKMI, sekarang namanya FKPI lahir di Malang, di kota saya. Ketika kita ada konferensi yang kedua di Indonesia ya Mas ya, seperti itu. Jadi itu jawabannya Bapak. Makanya nanti Insya Allah kita akan semua ini adalah saudara saya. Waktu saya nanti ada sendiri, saya jawab buka-buka berjalan puas, kalau puas nanti saya jawab lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi untuk yang pertanyaan ketiga. Ada yang ingin masih penasaran tentang FFF? Silakan. Perkenalkan, nama saya Dina. Yang mau saya tanyakan, sorry ya, kan masih belum kenal sekali sama MMM. Kalau tadi kan katanya sistem itu tidak dapat, kita kan tidak ngumpulin uang ke sistem. Jadi sistem itu dapatnya apa? Sementara kan semua kegiatan sistem itu harus dibayar. Website kita mau bayar, yang jalanin sistem juga perlu dibayar, yang datang-datang ini nah itu kalau bapak-bapak yang diundang sama ibu kan, yang tamu-tamu dari luar sebagai pembicara itu kan diundang, apa nggak perlu dibayar ya? Maaf loh ya, karena ini yang dari kemarin memang alasan saya kenapa saya sudah daftar tapi saya tidak aktif, saya tidak
sepeser pun dari siapa-siapa. Semua biaya saya dan biaya teman-teman semua di sini dan sebagainya. Biaya acara ini kami urunan untuk membiayai semua acara ini. Jadi tidak ada sumbangsi dari perusahaan karena ini bukan perusahaan. Kami yang mempunyai rasa ingin membangun ini supaya teman-teman mendapatkan manfaat. Ini saja menjadi panggilan kami untuk memberikan sebuah informasi positif kepada banyak orang. Jadi semua uang dari kami. Itu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah apalah bikin orang malas? Ya, bagus banget. Jawabannya adalah di MMF Bapak Ibu tidak bisa kaya. MMF tidak bisa kaya Bapak Ibu. Jadi tetap bekerja. Kalau kita nggak kerja, otak kita males. Kita nggak punya kreativitas. Jadi MMF bukan untuk bikin kaya, tapi untuk memberikan bantuan supaya Bapak Ibu mempunyai uang lebih untuk kehidupan kita. Itu saja dia. Ya, jadi tidak bisa bikin kaya. Jadi kalau kita bilang bikin kaya, dia MMF, semua tidak kerja. Betul sekali. Tapi dia MMF bukan itu tujuannya. Tujuannya